A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi bisa kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun para sedulur yang ada di luar negeri. Mudah-mudahan kami selalu mendoakan para sedulur semuanya sehat walafiat, Amin. jasmani dan rohaninya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Amin Allah ya robbal alamin. Tidak lupa salam dan sholawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin Allah ya robbal alamin. Dan alhamdulillah para sedulur semuanya, kembali kami hadir dalam satu konten viral menyikapi kondisi yang akhir-akhir ini banyak terjadi di alam maya pada ya. Karena kita ruang lingkupnya kita lihat secara global, seluruhan di dunia ini, terkhusus yang paling terdekat di Indonesia sendiri, banyak sekali akhir-akhir ini ya, 1-2 bulan ini, kejadian-kejadian alam ataupun bencana-bencana alam yang mungkin baru terjadi pada waktu-waktu akhir ini. Jadi yang dulu-dulu itu tidak pernah terjadi atau mungkin tidak separah seperti saat ini. Jadi banyak sekali kita melihat fenomena air yang masuk ke dalam satu lubang, rumah yang terbawa arus bandang, rumah yang tenggelam oleh tanah, banyak sekali dan di setiap titik. Dan terakhir kita mungkin yang terbesar ya, akhir-akhir ini, mungkin 2 minggu terakhir ini yang Sukabumi itu sangat luar biasa sekali, dan itu pernah kita bahas secara umum di dalam konteks keagamaan. Semua musibah yang terjadi itu bermakna pembersihan sebenarnya, sebagai bentuk wujud kasih sayang Allah. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Dulu, jadi hal ini sebenarnya adalah kejadian yang berulang seperti sunatullah. Dulu pada saat banjir bandang ya, banjir bandang zamannya Nabi Nuh, itu kan sebenarnya bukan karena marahnya Allah, karena tidak ada yang mau ikut Nabi Nuh sebenarnya. Jadi banyakkan orang hari ini memahami cerita itu bahwa itu adalah bentuk kemarahan Allah karena orang-orang itu nggak mau didakwahi oleh Nabi Nuh. Selama beliau berdakwah hampir kurang lebih 1000 tahun, itu cuma pengikutnya itu cuma ratusan lah, bisa dihitung dari sekian lama berdakwah. Jadi bukan itu sebenarnya. Nah, lalu apa korelasi atau hubungannya dengan kejadian itu? Karena pada saat itu pun sama kondisinya seperti hari ini, sebenarnya banyak sekali kemaksiatan yang sudah merajalela di masyarakat. Jadi dengan bukan tidak berhasil dakwah, artinya hidayah itu tertutup pada diri mereka, akhirnya mereka disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya kemaksiatan. Akhirnya menjadi satu, apa ya, kalau bisa dilihat nih ya, kalau bagi orang yang bisa mungkin memiliki kelebihan mata batin, energi negatif itu energi yang pekat, terlihat. Seperti kita melihat sebuah rumah yang sudah lama kosong, yang tidak ditempati, kita akan bisa melihatnya secara sepintas itu beda kan. Rumah yang kosong, udah misalnya 2-3 tahun dan tidak terawat, dengan rumah yang ada penghuninya. Itu secara kasat mata aja selewat, kita bisa merasakan aura yang berbeda. Ya seperti itu. Kemaksiatan yang merajalela di masyarakat itu akan menghasilkan energi negatif yang pekat, di mana energi itu justru akan membahayakan masyarakat itu sendiri. Maka Allah bersihkan. Dan dengan banjir bandang itulah semua hal itu dibersihkan kembali Allah, dinetralkan kembali.
Dan ini adalah satu sunatullah. Kita akan nanti berbincang dengan salah satu goib yang bisa menjelaskan, ya khususnya minimal kita di Nusantara ini, apa sebenarnya yang sedang terjadi dan bagaimana kita bisa terhindar dari bahaya-bahaya atau dari bencana-bencana yang mungkin akan lebih dahsyat lagi, lebih banyak lagi yang hadir. Nanti lebih jelasnya kita berdialog dulu, baru kita nanti ambil kesimpulan ya. Itu hanya sebagai satu gambaran saja supaya manusia itu tidak salah memahami seperti kejadian banjir bandang Nabi Nuh. Itu bukan kemurkaan Allah karena tidak mau ikut Nabi Nuh, tapi kemurkaan Allah atau kasih sayang Allah karena sudah begitu banyak sekali kemaksiatan. Jadi seperti itu, Kang. Kita akan coba berkomunikasi dengan salah satu goib, siapapun yang bisa menjelaskan kondisi terakhir saat ini. Kita mulai konsentrasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nurcahya Nirwan, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin siluman dan iblis fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk dalam tubuh mediator yang tidak saya undang, otomatis semuanya terpental, terlempar ke neraka jahanam. Allah terprotek berlapis-lapis. Yang berusaha menembus akan hancur otomatis hancur lebur. Allah hanya yang saya izinkan yang bisa menguasai dan masuk dalam tubuh mediator. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nurcahya Nirwana, malaikat tarik salah satu gaib yang bisa menjelaskan fenomena banyaknya bencana dan musibah yang terjadi akhir-akhir, yang bisa menjelaskan secara utuh. Siapapun yang diizinkan silahkan. Allah masuk. Sallallahu. Siapapun silahkan, selama Anda sudah mendapatkan izin untuk bisa menjelaskan semua fenomena musibah dan bencana yang terjadi 2 bulan terakhir ini. Sinkron, energinya sinkron dengan tubuh mediator, silahkan. Allah subhanahu Muhammad sallallahu. Kita suaranya otomatis tersambung, bisa berbicara bahasa manusia. Allah sallallahu sallallahu. Anda bisa berbicara. Bisa. Dari golongan apa panjenengan? Jin. Golongan jin. Anda tahu kenapa saya hadirkan di sini? Tidak tahu. Tidak tahu. Lalu yang mengizinkan Anda sini siapa? Saya tertarik langsung. Tertarik langsung. Ya. Anda tinggal di daerah mana? Secepat kilat saya terseret dan masuk ke sini. Berarti ada yang menarik kamu. Ya, Anda tidak melihat wujud yang menarik Anda. tidak sempat. Secepat, lebih cepat daripada kecepatan kilat. Anda ini wujudnya apa saat ini? Raksasa. Raksasa. Di wilayah mana Anda tinggal saat ditarik tadi? Di bumi ini. Ya, di bumi. Maksudnya kalau misalkan di wilayah itu wilayah mana? Jawa Barat. Masih di area Jawa Barat. Ya, Di daerah pegunungan. seluruh wilayah Jawa Barat. Seluruh wilayah Jawa Barat. Ya, Anda punya satu tugas, kok bisa mempunyai wilayah area begitu luas? saya mempunyai banyak pasukan.
Ya pasukan pun di dalam goib ini banyak sekali kerajaan-kerajaan. Mereka kan punya batasan-batasan wilayah. Kenapa Anda bisa menguasai satu wilayah Jawa Barat? Beda. Tugas saya bukan seperti mereka. Iya, makanya tadi saya tanya. Berarti Anda punya tugas. Ya, tugas saya bukan seperti mereka. Dan saya mempunyai pasukan-pasukan khusus. Tugas Anda bisa dijelaskan? Mohon saya izin bertanya. Mm-mm. Sekarang saya berada di mana dan dengan siapa dan ada kepentingan apa? Oh gitu. Jadi saat ini panjenengan saya undang ke sini di tempat kami di sebuah padepokan di wilayah Karawang. Saya salah satu murid dari beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Kami mendapat tugas untuk melakukan syiar, melakukan pencerahan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Kepentingan kami di sini, kami ingin menguak apa sebenarnya yang sedang terjadi di Nusantara ataupun ya di wilayah Jawa Barat itu sendiri, karena 2 bulan terakhir ini banyak sekali fenomena yang muncul, musibah-musibah yang terjadi, bahkan saat ini di area majelis kami yang terdekat pun setiap hari itu banyak sekali angin-angin kencang yang kadang datang siang, pagi, malam. Apakah ini satu pertanda atau ya apapun itu. Dan tadi saya meminta goib yang bisa menjelaskan ini dan ternyata Anda yang tertarik ke sini. Berarti Anda bisa menjelaskan atau mengetahui tentang apa yang terjadi. Apa penjelasan saya cukup? Lebih dari cukup. Hmm. Karena dengan panjenengan memberitahu siapa panjenengan, saya sudah tahu. Ya alhamdulillah. Tapi panjenengan belum muslim. Belum dan tidak. Karena kaitan tugas. Masih bertugas. Hmm. Saya memimpin beratus-ratus triliun pasukan dari semua bangsa jin. Bisa sedikit dikeraskan suaranya. Takutnya para sedulur kurang bisa menangkap pembicaraan kita. Baiklah, Hmm. saya memimpin Hmm. ratusan triliun dari semua bangsa jin yang ada di muka bumi. Beratus-ratus triliun Ya, untuk menjalankan tugas itu. betul. Kaitannya dengan bencana-bencana itu. Sangat berat sekali dengan tugas saya. Hmm. Semua yang terjadi itu memang menyangkut tugas yang diperintahkan kepada kami. Hmm.
semuanya sudah menjalankan tugasnya. Termasuk kejadian terakhir yang di Sukabumi itu. Berarti dari pasukan Anda Itu hanya bagian kecil. itu bagian kecil. Ya, tidak ada apa-apanya. Hanya bagian kecil. Kalau ruang lingkup tugas panjenengan tadi kan kalau secara ini kan Jawa Barat. Apakah memang hanya yang fenomena-fenomena yang ada di Jawa Barat saja tugas Anda Ya, khusus Jawa Barat? itu tugasnya yang harus dijalankan Hmm. di wilayah ini. Tidak hanya di tempat-tempat yang banyak manusianya, Hmm. tapi di tempat-tempat yang tidak ada manusianya pun tetap. Khusus Jawa Barat. Ya, Berarti nanti wilayah lain misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada lagi kelompok itu pasukan beda khusus lagi. seperti panjenengan gitu. Beda lagi penguasanya. Tadi Anda mengatakan satu fenomena yang terjadi di Sukabumi yang menurut saya secara pribadi banyak sekali video-video yang beredar, ya itu sudah sangat sangat parah kalau menurut kami ya. Tapi Anda tadi mengatakan itu hanya bagian kecil. Apakah ada maksudnya Anda kan bisa mengatakan kecil, berarti bisa mengukur ada akan ada kejadian yang jauh lebih besar dari itu. Seperti itu. Ya, ada kejadian yang akan lebih besar dari yang kemarin Di wilayah Jawa Barat juga. di Jawa Barat. Masih ada kaitan dengan air, Ada air tanah. air dan tanah. Ya, air dan tanah yang akan meluluh lantahkan kesombongan, kerakusan, kemunafikan, dan Oke, kejaliman-kejaliman yang lain. ya. Jadi intinya berarti apa yang Anda jalankan itu adalah tugas dan itu semua dalam rangka pembersihan. Nah, ini kalau boleh, ini kan menjelang akhir tahun, kurang lebih setengah bulan lagi ya, pertengahan. Kalau boleh, ya tidak harus tepat dikatakan waktunya, apakah di tahun ini atau di tahun berikutnya. Tidak lama lagi, dalam hitungan hari, Hitungan hari tidak ada hitungan bulan. melewati tahun ini, Ya, melewati setelah tahun ini. Karena kan ini tidak lama, pertengahan masalahnya. tidak lama. Tapi itu hanya sebagian kecil saja, belum yang besar, Itu juga masih yang kecil. masih yang kecil. Nah, yang saya pertanyakan itu maksudnya tadi bagian terbesar itu terjadinya tahun ini atau tahun berikutnya atau ya gambaran saja, tidak usah harus tepat karena pasti itu juga masih rahasia.
kalau yang besar itu nanti. Karena belum ada perintah, tetapi sudah diberitahukan. Hanya waktunya saja, tinggal menunggu kita. Karena yang besar itu bergantung sekali kepada kejadian-kejadian yang kecil. Apabila manusia lebih menyadari, maka kejadian besar itu akan sedikit berkurang. Apabila manusia itu masih mempunyai pemikiran yang sama, maka itu akan terjadi. Itu semua kembali kepada manusia. Karena ketika diberi sebagian kecil yang terjadi belum lama ini, hanya sedikit manusia yang memahami sesungguhnya tentang kejadian tersebut. Tidak semua orang bisa memahami. Ya, tadi kan berarti kan ini udah ada yang terjadi nih ya, seperti di Sukabumi. Anda kan tadi Anda mengatakan bahwa perubahan sikap orang-orang yang diberikan peringatan ini akan menentukan kejadian berikutnya, kan gitu. Nah, sekarang ini yang Anda lihat di wilayah tersebut, khususnya Sukabumi yang sambil salah satu contoh aja. Apakah Anda melihat ada perubahan dari masyarakat setelah ditegur seperti itu, atau mereka hanya melihatnya itu sekedar bencana, fenomena alam biasa? Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Ya. Tidak ada perubahan. Ya berarti kan itu malah membuka kesempatan untuk yang lebih besar itu turun. Ya. Tidak ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu. Berarti kalau seperti itu ya bisa kejadian tadi yang saya ceritakan tentang banjir bandang Labinu bisa terjadi ya. Karena dulu juga setiap Labinu memberikan satu peringatan, justru yang didapatkan hanya olok-olok. Ya artinya mereka sama sekali tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Itu terbukti karena dengan sedikit sekali orang-orang yang mengikuti beliau. Apakah hal itu kemungkinan besar itu akan terjadi seperti itu? Menurut panjenengan aja secara pribadi. Yang pasti lebih besar daripada yang kedua. Sebagai bentuk peringatan yang kedua mungkin. Atau istilahnya peringatan yang lebih keras lah. Peringatan yang lebih keras lagi, yang membuat manusia itu menyerah karena sudah diberi peringatan saja
manusia masih keras pemikirannya. Ya. Bagi bangsa kami Hmm. yang memang sedang bertugas, kami hanya menjalankan apa yang ditugaskan. Ya, dan saya pun ya menghadirkan Anda sini tuh ya dalam rangka tugas kami juga. Ya, syiar, menjelaskan, memberikan pencerahan. Persoalan mereka bisa memahami, menerima ya, semuanya kan kembali pada haknya Allah untuk memberikan hidayah pada setiap orang. Sama kami pun ya hanya menjalankan. Mudah-mudahan dengan apa yang panjenengan sampaikan, ya ada orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan pemahaman di luar ilmiah-ilmiah yang kebanyakan hari ini malah dimunculkan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa semua ini kan bukan bukan Allah murka karena tidak mau ngikutin Nabi Nuh. Karena kalau itu yang berlaku, kan hari ini semua orang udah Muslim. Mereka mempercayai Islam. Kan bukan itu. Dulu mungkin karena sedikit pengikut, mungkin berlaku alasan seperti itu. Tapi kalau sekarang kan tidak bisa dijadikan alasan, semua sudah Islam. Mayoritas negara kita negara Muslim terbesar. Tapi kenapa masih terjadi fenomena seperti itu? Karena tingkat kemaksiatannya yang sama. Bukan banyak sedikitnya Muslimnya. Nah itu tugas kami juga seperti itu. Kami juga berusaha menyampaikan. Tidak apa-apa, Hmm, semuanya sudah mempunyai tugas ya, masing-masing. Dan saya juga paham hmm, dengan tugas panjenengan. ya, Saya juga paham siapa beliau. Saya juga paham hmm, karena beliau sudah saya tidak bisa ceritakan. ya, nggak apa-apa. Kalau yang tidak boleh ceritakan nggak usah. Kembali kepada tadi peringatan berikutnya yang tadi panjenengan sampaikan hitungan hari. Mohon maaf, tidak hitungan bulan, berarti paling jauhnya ya sampai 15 Januari di antara itu. Sebelum 1 bulan lah. Saya hanya ingin bertanya dari panjenengan kan satu wilayah Jawa Barat. Kalau dikatakanlah titik-titik, berapa titik? Saya hanya ingin mengetahui itu aja dan tidak usah disebutkan titik mana. Hanya berapa titik yang mungkin sudah panjenengan eh, pegang Kak surat surat perintahnya lah. Berapa Ada titik? 10 titik 10 titik yang hitungan hari itu. ya Itu mana Allah. yang sudah akan terjadi, 10 titik yang sudah dipersiapkan Hmm. oleh pasukan-pasukan saya. Secara persentasenya sama dengan Sukabumi, lebih kecil atau lebih besar Tidak sebesar Sukabumi di bawahnya. ya, tapi dampaknya hampir sama. Dampak kerusakannya hampir sama. Ya, Cuman seperti yang terjadi kemarin. hmm, Yang terjadi kemarin itu hmm, tidak ada satu manusia hmm. yang menyangka akan terjadi Iya. seperti itu. Orang-orang yang sedang aktivitas itu aja ya masih di aktivitas karena memang Tidak ada yang tidak tahu datangnya, tahu-tahu muncul aja. pasukan-pasukan yang sudah membawa semua peralatan tempurnya. Oh iya, saya mau bertanya, ada satu kejanggalan. Ya ini ya boleh dijawab, boleh tidak.
kejadian banjir bandang yang di Sukabumi itu secara geografis itu bukan dari air besar karena meluap, tapi air itu banyak gitu. Boleh disampaikan apa air itu dari mana? Tadi Hmm, awal saya hmm, jelaskan hmm, bahwa pasukan saya itu lengkap hmm, dari semua jin hmm, yang ada di muka bumi. yeah, Semuanya mewakili dari unsur air, unsur tanah, unsur makhluk, dan unsur apapun semuanya. hmm, Itu semuanya sudah ada di dalam kelompok saya. Kalau bencana itu hmm, yang terjadi karena unsur tanah, pasti ada makhluk gaib yang menguasai tanah. hmm, Apabila ada unsur air, maka ada makhluk gaib yang menguasai unsur air. Apabila musibah itu dari api, maka ada bangsa gaib yang menguasai api. Semua sudah ada, hmm. semua sudah lengkap. Jadi semua yang terjadi memang berasal dari pasukan saya yang mengendalikan semua. Berarti bukan murni karena curah hujan kan di saat itu di awalnya disampaikan hujannya itu memang 24 jam. Karena bukan karena debit air yang memang diturunkan lewat hujan, murni, bukan. Hmm. Ada yang memang sengaja dikirim mungkin dari dalam tanah atau dari mana untuk muncul di situ. Ya, Hmm. dan apapun yang terbawa dari aliran air Hmm. itu tidak semuanya adalah barang-barang yang ada di muka bumi. Hmm. Semua mempunyai unsur gaibnya. Hmm. Iya, iya, Panjenengan paham? iya, paham, paham. Seperti ada pepohonan atau apapun itu yang masuk ke dalam aliran air, itu bukan seperti nyatanya benda itu, tetapi di dalamnya itu ada unsur gaib yang mengendalikannya, Hmm. yang bisa memporak-porandakan apapun yang menghalanginya, dan tidak ada manusia yang bisa menahannya. Iya, iya. Siapapun tidak bisa menahan, tidak ada yang bisa mengendalikan, karena memang itu sudah perintah. Iya, iya. Terkecuali ada manusia yang memang bisa Bisa maksudnya? bisa memperkecil keadaan. Hmm. Dan manusia-manusia itu ada. Ada, semua sudah tersebar di seluruh Nusantara. Hanya saja mereka juga sesuai perintah. Manusia-manusia itu adalah manusia-manusia pilihan yang bekerja sesuai perintah. Apabila banyak manusia yang sudah tidak menjalankan perintahnya, maka manusia
manusia itu tidak bisa menahan, karena manusia pilihan itu akan menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Dan manusia pilihan itu tidak bisa membantunya, karena bukan beliau tidak mau membantu, hanya saja semua dikembalikan kepada Sang Penciptanya, dan beliau tidak mau menolong atas dasar nafsu. Jadi semua yang dilakukan oleh orang-orang pilihan itu karena dasar perintah dari Sang Pencipta itu sendiri juga. Orang-orang itu adalah sebagai paku-pakunya bumi yang bisa menahan semua goncangan-goncangan yang terjadi. Jadi efeknya itu memperkecil. Iya, sebenarnya manusia itu sangat enak sekali karena tidak merasakan goncangan-goncangan yang bangsa gaib rasakan. Maksudnya Ketika akan terjadi pergeseran itu di bangsa kami bisa merasakan, dan orang-orang pilihan itulah yang akan menetralkan goncangan-goncangan. Jadi kalau di bangsa kami, di bangsa kami, itu setiap saat goncangan itu terasa. Tapi di bangsa manusia dengan enak, dengan nyamannya, dengan tenangnya menjalani kehidupan, berbeda dengan keadaan di bangsa kami. Sungguh sangat sempurna kehidupan manusia, tidak merasakan apa yang terjadi setiap saat. Padahal kalau tahu berjalannya waktu itu, pergerakan muka bumi itu goncangannya luar biasa. Hanya saja manusia tidak merasakan dan tidak mau tahu tentang. Iya. Berarti yang sampai muncul dan berefek pada manusia itu udah energi yang lebih dari energi yang sudah dinetralkan itu, yang sudah over lah, sampai muncul akhirnya ke kehidupan manusia jadi bencana itu. Berarti yang di alam sana itu jauh lebih dahsyat lagi yang terjadi. Bisa merasakan Iya. apa yang terjadi di muka bumi. Makanya manusia itu sangatlah beruntung, sangatlah beruntung sekali bisa mendapatkan kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan atas muka bumi. Iya, tapi saking nyamannya akhirnya sudah tidak bisa lagi membedakan antara musibah dengan peringatan. Mereka melihatnya aja udah dikatakannya musibah. Jadi ya bahasanya aja kan udah musibah. Kalau dia bahasanya oh ini peringatan dari Allah, kan orang nggak bakal berpikir kemana-mana. Dia akan secepatnya untuk kembali kepada Sang Pencipta. Tapi kalau udah berpikirnya musibah, yang cari sebab musababnya kan, bendungan jebol kah atau ada tanah yang bergeser. Jadi akhirnya Allahnya malah jauh gitu. Seperti itu mungkin ya yang terjadi itu. Karena semakin kesini sudah banyak manusia yang menuhankan dirinya
Contohnya seperti apa manusia yang menuhankan dirinya? Mereka yakin bahwa kehidupan mereka yang mengendalikan. Oh, iya. Mereka sudah diliputi kegelapan dan mereka adalah orang-orang mempunyai atau dititipkan harta benda yang karena dengan banyaknya harta benda itu yang menjadikan orang itu menuhankan diri dan meyakinkan manusia yang lainnya bahwa semuanya itu bisa dia lakukan. Semua yang orang lain tidak bisa lakukan, orang itu bisa lakukan. Itu sudah menuhankan diri. Iya. Tuhan kecil ya. Ya, banyak sekali. Ya, alhamdulillah panjenengan sudah banyak sekali memberikan pencerahan pribadi khususnya untuk kami di sini, secara umum untuk para sedulur semuanya dimanapun berada, sangat bermanfaat untuk kami untuk terus bermuhasabah diri, memperbaiki diri, dan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Silahkan sebagai penutup apabila ada sesuatu yang mau disampaikan sebelum panjenengan kembali ke tempat panjenengan. Terima kasih sudah memperkenankan saya hadir di tempat panjenengan. Ya, sama-sama. Panjenengan bersyukur serta yang lain karena beliaulah yang sudah membenteng semua dimanapun panjenengan berada, semua yang mengikuti beliau semua terbenteng. Amin. Semuanya sudah, karena saya pun sudah tahu batasan seperti apa dan karena beliau sudah menitipkan dan saya sendiri sangat hormat kepada beliau. Mungkin saya tidak bisa menjabarkan yang lebih banyak lagi karena semuanya sudah jelas. Semua yang terjadi di muka bumi ini adalah akibat ulah manusia itu sendiri. Tidak mungkin sesuatunya terjadi tanpa ada ulah manusia. Karena yang menempati bumi ini adalah manusia, maka apapun yang terjadi di muka bumi itu memang karena
Iya. bukan karena siapa. Itu, dan itu sudah kehendak yang Maha Pencipta. Salah satu bentuk teguran pada manusia untuk menjaga dan merawat Iya. alam dunia ini. Menjaga bukan berarti hanya wujudnya saja, karena kalau dari segi wujud, manusia itu tidak mungkin bisa menjaga gunung, dan manusia tidak mungkin bisa menjaga laut, manusia itu tidak mungkin bisa menjaga tanah. Iya. Tapi semua unsur itu ada menjaganya, hanya dengan keyakinan dan pengabdian kepada Sang Maha Pencipta lah yang bisa merubah semua. Menguasa gunung pun, menguasa tanah pun, menguasa laut pun, semuanya akan tunduk apabila manusia tersebut menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Sang Penciptanya. Bukan berarti penguasa itu tunduk atas kesaktian manusia, tetapi itu atas perintah Sang. Iya. Bukan karena kesaktian, bukan karena keilmuan, bukan karena tidak ada keilmuan, tidak ada kesaktian yang bisa menandingi semua penguasa-penguasa itu. Hanya Sang Maha Pencipta yang maha segalanya. Apabila Sang Maha Pencipta sudah memberikan sesuatu yang istimewa kepada orang tersebut, maka semuanya harus tunduk, semuanya harus ikut, semuanya harus patuh. Begitu. Mohon maaf apabila apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati panjenengan. Iya. Saya mohon. Ya, sama-sama. Insya Allah mudah-mudahan para sedulur bisa memetik inti sari dari apa yang disampaikan oleh beliau ini. Mudah-mudahan menjadi satu pelajaran, bisa menjadikan satu pencerahan bagi setiap orang untuk intinya kembali memperbaiki diri dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta supaya bisa sinkron dengan apa yang menjadi keinginan Sang Pencipta itu sendiri. Sekali lagi mohon maaf kami sudah mengganggu waktunya, dan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah hadir di tempat kami dan memberikan satu pencerahan. Monggo silahkan. Saya tidak merasa terganggu. Alhamdulillah. Karena mungkin ini sudah menjadi tugas Yeah. yang sudah diperintahkan. Karena tanpa izinnya saya tidak mungkin berada di sini. Yeah. Mungkin saya sudah diizinkan untuk hadir di tempat. Yeah. Saya mohon dan saya mohon. Monggo silahkan. Menjalankan tugas kembali. Yeah. Bismillah. Bismillah.
tusuk mana semua yang boleh masuk sinkron energi yang tidak sinkron semua yang menguap Allah. Alhamdulillah para sedulur semuanya, ini kalau kita memahami dengan kolbu yang bersih, ini adalah satu peringatan yang sangat keras ya. Ini satu teguran yang sangat keras untuk semua manusia sebenarnya. Karena saya yakin di setiap wilayah pun sama, secara aturan, secara hukum alam, semuanya seperti itu. Dan untuk di wilayah Jawa Barat sendiri tadi sangat mengerikan ya, ada 10 titik yang mungkin hitungan hari, tidak hitungan bulan. Ya mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan para sedulur kita semua yang ada di Jawa Barat ini bisa melihat fenomena-fenomena yang sudah terlewati, yang sudah terjadi, supaya bisa dipahami dengan kolbunya, bukan dengan keilmuan atau dengan otaknya ya. Kalau dipahami, dilihat dengan otaknya ya nggak nyambung. Tapi pahami dengan kolbunya, apa makna dari semua yang terjadi ini. Mungkin hanya itu saja kesempatan hari ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipetik hikmah dan keilmuannya. Kami berdua mewakili tim Padepokan Syekh Siliwangi. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.